Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 646107 yang beranggotakan saya Azhara Citra Tiara dan teman-teman saya ada Karmeli Nur Azhara, Cynthia Sani, dan Hervisa Faisal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Ibu dosen Mega Harti MM dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kopiko. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk Kopiko, mulai dari pengenalan produk, faktor yang mempengaruhi konsumen, hingga bagaimana strategi pemasaran dapat membentuk dan membuat produk tetap diterima oleh pasar. Baik, saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenal profil produk Kopiko. Kopiko merupakan produk permen kopi yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Terbuka atau TBK sejak tahun 1982. Kopi ini diciptakan sebagai inovasi untuk menghadirkan cita rasa kopi asli dalam bentuk permen yang praktis dan dapat dinikmati kapan saja. Produk ini dibuat menggunakan ekstrak biji kopi asli sehingga memberikan sensasi menikmati kopi tanpa harus menjeduh minuman kopi. Berdasarkan profil tersebut, kita ketahui bahwa Kopiko merupakan salah satu contoh inovasi produk yang mampu mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Jika biasanya konsumsi dalam bentuk minuman, Kopiko menghadirkan rasa kopi dalam bentuk permen yang lebih praktis, mudah dibawa, dan dapat dikonsumsi kapan saja. Tidak hanya berhasil di pasar Indonesia, Kopiko juga berkembang menjadi merek yang dikenal secara internasional. Produk ini sudah dipasarkan ke berbagai negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, hingga berbagai negara di Eropa dan Amerika. Nah, keberhasilan Kopiko dalam perluasan pasar ini juga didukung oleh strategi marketing yang baik, seperti menjaga kualitas produk, membangun citra merek, serta melakukan promosi melalui berbagai media. Salah satunya, bentuk pemasaran yang menarik perhatian konsumen global ini yaitu memunculkan produk Kopiko dalam drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha yang membantu meningkatkan brand awareness terutama di kalangan penggemar budaya Korea. Dari hal tersebutlah dapat dilihat bahwa Kopiko tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan dengan konsumen melalui berbagai strategi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kita akan lanjut di perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemahaman ini membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Di era digital, konsumen lebih aktif mencari informasi dan membandingkan produk sebelum membeli. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar dapat menyusun strategi yang tepat dan tepat bersaing di pasar. Nah, dalam produk Kopiko ini, perilaku konsumen dapat dilihat dari proses bagaimana seorang mengenal produk hingga memutuskan untuk membeli. Saat ini, konsumen tidak hanya membeli karena membutuhkan produk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas, harga, dan kemudahan mendapatkan produk, serta promosi dan pengalaman sebelumnya. Contohnya, konsumen memilih produk Kopiko ini karena memiliki rasa kopi yang khas, praktis untuk dikonsumsi, dan juga memiliki citra merek yang dipercaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk tetap diminati. Lalu kita akan lanjut di faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa faktor internal. Yang pertama itu faktor pribadi, dipengaruhi oleh gaya hidup, usia, dan kondisi ekonomi. Serta faktor psikologis, dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, dan keyakinan. Yang ketiga ini ada faktor emosional, dipengaruhi oleh rasa nyaman dan kepuasan. Lalu, pengalaman positif dapat meningkatkan pembelian ulang. Motivasi konsumen, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada faktor persepsi yang dibentuk oleh pengalaman dan informasi. Oke, jadi faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen yang dapat mempengaruhi kebutuhan pembelian atau keputusan pembelian. Konsumen yang menginginkan produk praktis, terutama bagi orang yang memiliki aktivitas tinggi seperti
pekerja, mahasiswa, pelajar, seperti itu. Tetapi tetap ingin menikmati rasa kopi. Nah, selain itu juga faktor psikologis dan persepsi juga berpengaruh gitu. Jika konsumen memiliki pandangan bahwa Kopiko merupakan produk berkualitas, memiliki rasa yang enak dan sudah terpercaya, maka kemungkinan konsumen akan memilih produk tersebut kembali. Faktor emosional juga berperan karena pengalaman saat mengonsumsi Kopiko itu dapat menciptakan kepuasan serta meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk Kopiko. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga ada faktor eksternal akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada saat ini dijelaskan bahwa keputusan konsumen dalam membeli produk tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor budaya, yaitu kebiasaan nilai dan gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Contohnya, saat budaya konsumsi kopi semakin meningkat, maka produk seperti kopi cold menjadi lebih mudah diterima. Yang kedua yaitu faktor sosial, di mana konsumen dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti teman, media sosial, dan tren yang sedang berkembang. Selanjutnya ada preferensi, yaitu orang atau kelompok yang menjadi acuan konsumen. Misalnya influencer, komunitas, atau tokoh publik yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu mengaruh keluarga, karena keluarga menjadi lingkungan utama yang membentuk kebiasaan dan preferensi seorang dalam memilih produk. Selanjutnya, pengambilan keputusan konsumen. Pada slide ini dijelaskan tahapan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap produk Kopiko. Tahap pertama yaitu pengenalan kebutuhan, di mana konsumen membutuhkan cara yang praktis untuk menikmati rasa kopi sehingga memilih Kopiko. Terus yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang mulai mencari informasi melalui iklan, media sosial, atau rekomendasi dari orang lain. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif, di mana konsumen membandingkan Kopiko dengan produk lain dari segi rasa, harga, dan kualitas. Kemudian ada keputusan pembelian, yaitu saat konsumen memutuskan membeli Kopiko karena sesuai dengan kebutuhan yang mudah ditemukan di pasaran. Selanjutnya pengambilan keputusan. Pada saat ini dijelaskan apa yang terjadi setelah konsumen melakukan pembelian. Yang pertama yaitu evaluasi pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas setelah mengonsumsi Kopiko, maka kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang. Yang kedua yaitu keputusan rasional. Artinya, konsumen membeli berdasarkan pertimbangan manfaat, kualitas, dan harga produk. Yang ketiga yaitu keputusan emosional, di mana pengalaman positif atau rasa suka terhadap produk membuat konsumen tetap membeli produk Kopiko. Selanjutnya ada keputusan berdasarkan pembelajaran, yaitu pembelajaran sebelum membentuk rasa percaya dan loyalitas terhadap produk. Nah, dari seluruh proses tersebut muncul implikasi pemasaran, yaitu perusahaan perlu menjaga kualitas produk, memperkuat promosi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan agar konsumen tetap percaya terhadap produk Kopiko. Budaya dalam pemasaran. Pengertian budaya. Budaya adalah nilai norma kebiasaan dan gaya hidup yang mempengaruhi perilaku serta keputusan pembelian konsumen. Kedua, karakteristik budaya. Budaya bersifat dipelajari, diwariskan, dan terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan gaya hidup manusia. Ketiga, unsur dan fungsi budaya. Budaya terdiri dari bahasa, nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang menjadi pedoman dalam menentukan pilihan konsumsi. Ketiga, klasifikasi budaya. Budaya dibagi menjadi tiga, yaitu budaya nasional, subbudaya, dan kelompok sosial budaya. Selanjutnya, klasifikasi budaya. Budaya nasional membentuk nilai masyarakat dalam memandang kualitas harga dan konsumsi produk. Kedua, subbudaya. Berdasarkan wilayah usia atau gaya hidup membuat perilaku konsumen lebih beragam sehingga perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar secara lebih rinci. Ketiga, kelompok sosial budaya. Kelompok sosial budaya terbentuk dari interaksi dan kebiasaan tertentu. Kelompok ini mempengaruhi preferensi konsumen karena individu cenderung mengikuti nilai dan lingkungannya. Selanjutnya, budaya pemasaran. Dampak budaya mempengaruhi kebutuhan, preferensi, dan keputusan pembelian sehingga membentuk pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya, strategi pemasaran. Perusahaan perlu menyesuaikan produk, promosi, dan konsumsi dengan budaya serta pasar agar produk mudah diterima. Tiga, tantangan perbedaan budaya. Perbedaan nilai kebiasaan dan persepsi konsumen menjadi tantangan yang mengharuskan perusahaan melakukan adaptasi pemasaran. Jadi selanjutnya ada pengaruh sosial terhadap perilaku konsumen. Nah,
Yang pertama ini ada pengaruh referensi. Nah, kelompok referensi ini adalah orang atau kelompok yang menjadi acuan seseorang dalam menentukan sikap dan keputusan pembelian. Nah, pengaruhnya itu dapat berupa informasi atau rekomendasi tentang produk, dorongan untuk mengikuti norma agar diterima oleh lingkungan, serta keinginan untuk menunjukkan kesamaan dengan kelompok tertentu melalui produk yang digunakan. Oleh karena itu, kelompok referensi ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Yang kedua itu ada pengaruh keluarga. Nah, perilaku keluarga ini merupakan lingkungan yang membentuk perilaku konsumen. Melalui keluarga juga, seseorang belajar tentang kebiasaan, nilai, dan pola konsumsi yang mempengaruhi pilihan produk di masa depan. Selain sebagai pengguna produk, anggota keluarga juga berperan dalam memberikan pengaruh, mengambil keputusan, membeli, dan menggunakan produk sesuai kebutuhan keluarga. Ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Nah, melalui media sosial ini juga, konsumen dapat mencari informasi, membaca ulasan, dan berbagai pengalaman mengenai suatu produk. Selain itu, promosi digital dan rekomendasi dari pengguna lain sering dijadikan pertimbangan sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk. Yang keempat adalah pengaruh status dan peran sosial. Nah, status dan peran sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen karena setiap individu cenderung memilih produk yang sesuai dengan kedudukan dan citra yang ingin ditampilkan di masyarakat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan, produk yang dibeli seringkali menjadi simbol status dan digunakan untuk mempengaruhi pengakuan serta penerimaan dari lingkungan sosial. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada demografis. Nah, segmentasi demografis ini adalah pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status sosial ekonomi. Nah, faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebutuhan dan pola pembelian konsumen. Nah, segmentasi geografis ini adalah pengelompokan konsumen berdasarkan wilayah tempat tinggal, seperti negara, kota, atau iklim. Nah, perbedaan lokasi ini menyebabkan kebutuhan dan kebiasaan konsumsi setiap daerah itu berbeda-beda. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan gaya hidup, minat, nilai, dan kepribadian. Segmentasi ini membantu perusahaan memahami alasan konsumen membeli suatu produk sehingga pemasaran dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Nah, terakhir itu segmentasi perilaku, melihat konsumen dari cara mereka menggunakan dan merespon suatu produk seperti manfaat yang dicari, frekuensi penggunaan, loyalitas terhadap merek, dan tanggapan terhadap promosi. Nah, pendekatan ini membantu perusahaan memahami pola konsumsi konsumen secara lebih jelas. Dan selanjutnya ada manfaat segmentasi. Manfaat ini tuh ada 3, yaitu manfaat pertama membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih spesifik. Manfaat kedua itu meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya pemasaran. Dengan mengetahui segmen yang paling potensial, perusahaan dapat memfokuskan biaya promosi, distribusi, dan pengembangan produk pada kelompok konsumen yang memberikan peluang keuntungan lebih besar. Manfaat ketiga itu adalah meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran. Dan ada juga penerapan segmentasi pasar. Nah, penerapan segmentasi pasar ini dimulai dengan mengenali kebutuhan dan karakteristik konsumen, kemudian menentukan segmen yang paling potensial. Setelah itu, perusahaan menyusun strategi pemasaran yang sesuai agar produk dapat tepat sasaran. Berdasarkan pembahasan yang kami telah jelaskan, ada juga kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu perilaku konsumen mempengaruhi keputusan pembelian Kopiko. Selanjutnya, keberhasilan Kopiko didukung oleh kualitas produk, citra merek, dan strategi pemasaran yang tepat. Lalu, Kopiko mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Sarannya yaitu pemahaman perubahan kebutuhan konsumen. Lalu, pertahankan kualitas dan lakukan inovasi produk. Nah, terus perkuat pemasaran digital dan segmentasi pasar. Lalu, kembangkan penelitian tentang faktor lain yang mempengaruhi pembelian. Demikian pemaparan materi dan presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk Kopiko. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton dan menyimak video presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Thank you.